Pernahkah kamu memperhatikan satu hal aneh di hampir semua film kriminal? Semakin berbahaya seorang penjahat, semakin tenang dia terlihat. Mereka tidak berteriak, tidak bergerak terburu-buru, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Dan Crime 101 menggunakan konsep itu dengan sangat sempurna. Film ini bukan tentang perampokan besar, bukan juga tentang aksi tembak-tembakan tanpa henti. Film ini sebenarnya berbicara tentang kontrol, tentang bagaimana seseorang bisa terlihat sangat dingin, bahkan ketika hidupnya berada di ujung kehancuran. Sejak awal film, kita langsung diperlihatkan bagaimana para pencuri di Crime 101 bekerja. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada kepanikan. Semua terasa seperti rutinitas yang sudah dilakukan ratusan kali. Dan justru itu yang membuat mereka terasa menakutkan. Karena manusia paling berbahaya biasanya bukan yang paling emosional, tetapi yang paling tenang. Film ini menunjukkan bahwa kriminal profesional tidak bertahan hidup karena kekuatan. Mereka bertahan hidup karena disiplin. Ada satu prinsip yang terasa terus muncul sepanjang film. Jangan pernah kehilangan kendali. Dan itu terlihat dari hampir semua keputusan karakter utamanya. Saat situasi mulai berantakan, dia tidak langsung bereaksi. Dia berpikir, dia mengamati, dia menghitung. Sementara orang lain panik, dia tetap diam. Dan di dunia kriminal, beberapa detik ketenangan bisa menentukan hidup atau mati. Inilah yang membuat Crime 101 terasa berbeda dari film heist biasa. Film ini tidak mencoba membuat kriminal terlihat keren. Film ini justru menunjukkan betapa kosongnya hidup mereka. Semua karakter di film ini terlihat seperti hidup tanpa arah emosional. Mereka sulit percaya pada siapapun, sulit dekat dengan siapapun. Dan semakin lama mereka berada di dunia kriminal, semakin dingin mereka menjadi. Karena untuk bertahan di dunia seperti itu, emosi dianggap kelemahan. Ada momen menarik ketika salah satu karakter terlihat hampir kehilangan kontrol. Dan anehnya, itu justru menjadi momen paling berbahaya dalam film. Karena selama ini mereka selalu percaya bahwa ketenangan adalah perlindungan terakhir mereka. Saat emosi mulai mengambil alih, semuanya mulai runtuh. Film ini seolah mengatakan, kesalahan terbesar bukanlah gagal mencuri, tetapi kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan itulah alasan kenapa karakter-karakter di Crime 101 berbicara sangat sedikit. Mereka tidak banyak menjelaskan perasaan mereka, karena dunia mereka dibangun di atas kecurigaan. Semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinan membuat kesalahan. Makanya dialog di film ini terasa sangat dingin, pendek, tajam, dan penuh tekanan. Bahkan saat tidak ada kekerasan di layar, kita tetap merasa tidak nyaman. Karena semua orang terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Yang menarik, film ini juga menunjukkan bahwa polisi dan kriminal sebenarnya tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama hidup dalam obsesi. Sama-sama kesepian, sama-sama sulit memiliki kehidupan normal. Perbedaannya hanya pada sisi hukum. Dan itu membuat konflik di film terasa jauh lebih manusiawi. Tidak ada karakter yang benar-benar terlihat suci. Semua orang memiliki sisi gelap mereka sendiri. Bahkan terkadang, kriminal di film ini terlihat lebih jujur dibanding orang biasa. Karena mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya. Sementara banyak orang lain berpura-pura menjadi baik. Ada satu tema besar yang terasa sangat kuat di sepanjang film. Identitas. Semua karakter di Crime 101 seperti terus memainkan peran. Berpakaian rapi, berbicara tenang, bertindak profesional. Tetapi di balik semua itu, mereka sebenarnya hidup dalam ketakutan. Takut tertangkap, takut dikhianati, takut kehilangan kontrol. Dan semakin keras seseorang mencoba terlihat tenang, semakin terlihat bahwa ada kekacauan besar di dalam dirinya. Itulah yang membuat film ini terasa realistis. Karena di dunia nyata, banyak orang juga melakukan hal yang sama. Mereka terlihat baik-baik saja di luar. Padahal di dalam kepala mereka, semuanya berantakan. Crime 101 hanya mengubah konflik itu ke dalam dunia kriminal. Dan mungkin itulah alasan film ini terasa begitu menegangkan, walaupun adegan aksinya tidak berlebihan. Ketegangannya datang dari psikologi, dari tatapan, dari jeda percakapan, dari karakter yang terus mencoba menyembunyikan rasa takut mereka. Film ini memahami bahwa ketakutan paling besar bukanlah suara tembakan, tetapi ketidakpastian. Tidak tahu siapa yang akan mengkhianatimu. Tidak tahu siapa yang sedang mengawasimu. Tidak tahu apakah hidupmu akan hancur besok pagi. Dan semakin lama film berjalan, kita mulai sadar bahwa semua karakter sebenarnya sedang lelah. Lelah terus hidup dalam kewaspadaan. Lelah terus berpura-pura kuat.
Lelah hidup tanpa bisa percaya kepada siapapun. Tetapi mereka tidak tahu cara keluar. Karena dunia kriminal dalam film ini terasa seperti jebakan yang perlahan memakan identitas seseorang. Semakin lama berada di sana, semakin sulit kembali menjadi manusia normal. Dan mungkin pesan paling gelap dari Crime Serosaku adalah ini. Manusia lebih kurang terbiasa hidup dalam kekacauan. Bahkan sampai menganggapnya normal. Itulah kenapa karakter-karakter di film ini terlihat begitu tenang. Bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena mereka sudah terlalu lama hidup bersama rasa takut itu. Sampai akhirnya, ketakutan berubah menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Dan mungkin itu lebih menyeramkan daripada kriminalitas itu sendiri.